وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Baik, masuk ke larangan-larangan ihram. Yang pertama, tidak boleh mengelupas kulit atau memotong kuku, tidak boleh memotong rambut sampai tahallul pertama. Jadi ini faedah baru loh ya. Jadi orang itu taunya nggak bolehnya itu cuman potong rambut. Ya, ternyata di sini sampai ngelupas kulit nggak boleh. Anu gitu, apa jenenge? Nyuti kapal sikil itu loh. Nah, atau apa ya? Ngokok pukul, kadang kulitnya ketut, nah, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, boleh menggunakan sabun wangi karena ini tidak termasuk menggunakan wangian karena sabun sendiri tidak dikatakan sebagai parfum, hanya saja di dalamnya terdapat bau wangi yang insya Allah tidak membatalkan ikram. Akan tapi jika kalau ditinggalkan itu lebih baik. Nah ini loh, saya bin Batu senangnya gitu, nggak boleh tapi ditinggalkan lebih baik gitu. Nah sehingga ya saya tadi di awal tadi lebih baik ditinggalkan gitu. Karena nanti ada di kitab fikih yang lain ini nggak boleh ketika dilakukan setelah pakai pakaian ikram gitu. Ya. Kemudian yang ke-13 boleh menyemir rambut bagi yang sedang ikhram. Karena dia tidak termasuk wangi-wangian, ya. Kecuali semirmu wangi. Karena ada semir yang wangi kan ada. 4, boleh menggunakan tali celana, kolor, sabuk dan tisu. Sehingga banyak orang yang pakai kain ikhram pakai sabuk biasanya, karena khawatir belorot gitu kan. Yang kelima, wanita yang sedang ikhram boleh menggunakan kaos kaki dan khuf. Karena keduanya adalah aurat. Jadi yang bawah boleh. Jadi dalam Islam itu ada aurat yang disepakati oleh para ulama. Ada yang kemudian ada ulama khilaf di situ. Yang disepakati oleh para ulama itu adalah semua selain muka dan telapak tangan. Nah, ada khilafnya yaitu tentang muka dan telapak tangan. Ada sebagian ulama yang kemudian mewajibkan menutup muka dengan pakai cadar. Ya, nggak apa-apa, itu bagian dari pilihan kok. Itu bagian dari fikih yang harus kita pahami. Ya. Bahkan ada ulama yang kemudian memerintahkan tutup tangan juga, telapak tangannya gitu. Nah, tapi dalam konteks haji, nah muka dan telapak tangan ini nggak boleh. Termasuk sholat. Sholat juga nggak boleh. Seorang wanita yang kemudian bercadar, maka sholat cadarnya harus dicopot. Nah, maka ini yang harus dipahami. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari ada perbedaan seperti itu, tapi dalam konteks ibadah sholat, haji, kemudian apa namanya umroh gitu, maka itu harus dicopot. Nah, cuman kalau kemudian khawatir ada fitnah, maka tadi waktu pakai pakaian ihram atau waktu berniat ihram, kan wanita itu nggak pakai pakaian ihram, pakaiannya bebas gitu kan. Maka ditutup pakai jilbabnya yang gede gitu, ditarik gitu. Kayak gitu caranya. Dan tadi dikatakan bahwasanya walaupun pakaiannya bebas, kalau bisa jangan yang mengundang, gitu. Mengundang. Itu mengundang gimana? Ya warna-warni gitu kan. Di antara orang pakai baju hitam kok tiba-tiba ada yang pakai baju merah, pink gitu kan. Nah, kuning mencolok kayak bendera Golkar gitu. Terus semua mata akan memandang. Ketika semua mata memandang berarti namanya mengundang. Ya apa yang diundang? Fitnah gitu loh. Fitnah apa? Minimal fitnah orang lihat gitu loh. Nah, ini yang harus dijaga oleh seorang wanita. Ya. Yang keenam, diperbolehkan bagi wanita menjulurkan kudungnya ke mukanya tanpa harus dipintal tadi, tanpa harus apa namanya dipintal itu dijahit. Karena hal ini tidak disyariatkan dan jika menempel pada mukanya maka nggak apa-apa, tarik set, nggak apa-apa. Tapi jika ada laki-laki asing harus menutupnya, tutup. Adapun cadar tidak diperbolehkan saat ikram dan hendaknya menutupnya dengan selainnya tadi set pakai kainnya itu. 7, siapa menggauli istrinya sebelum tahallul pertama, maka haji keduanya menjadi batal dan keduanya terkena dam dan setiap orang menyembelih seekor unta itu. Jadi urusan kayak gini dendanya malah unta. Dengan tetap menyempurnakan hajinya dan jika tidak mampu maka dia berpuasa selama 10 hari yang keduanya harus mengulangi hajinya pada tahun berikutnya. Jika ada kemampuan dan disertai dengan istighfar dan taubat. Kamu bisa bayangkan ketika menggauli istrinya sendiri yang sah aja ini salah waktu haji, ada orang yang kemudian ya toh pacaran urung nikah mangkat rono, niatin entah haji entah umroh gitu kan berzina di sana. Wah, mengerikan toh dosanya. Jadi ketika suami istri aja yang sudah sah aja ini kena denda onta, dia harusnya dendanya apa? Enek dinosaurus nih dinosaurus, tapi kan nggak ada gitu. Jadi ini memang syariat buat orang yang nikah gitu. Artinya dosanya itu besar banget, apalagi dilakukan di tanah haram. Maka jangan aneh-aneh. Ya, ada duda, ada janda berangkat sana kenalan, terus akhirnya naudzubillah ngamar gitu kan. Jangan melakukan hal-hal tercela di tanah haram. Karena itu perkara yang mungkin Allah akan balas di dunia dan di akhirat sudah menanti adab kalau nggak bertobat. Ya, yang kedelapan,
Siapa yang menggoli istrinya setelah tahun pertama dan sebelum tahun kedua, maka bagi keduanya terkena dam, dan sejak itu setiap orang menyembelih seekor kambing dan sepertujuh sapi, dan jika tidak mampu maka boleh diganti dengan puasa 10 hari. 9. Siapa yang menggoli istrinya sebelum tawaf ifadah atau sesudahnya sebelum sa'i, jika memiliki kewajiban sa'i maka terkena dam. 10. Siapa yang mengeluarkan mani setelah tahlul pertama sebelum tahlul kedua dengan tidak bersenggama maka tidak ada hukum baginya. Namun bila ia puasa 3 hari atau menyembelih kambing atau menerima 6 bagian miskin dengan memberikan bagi setiap orang miskin setengah sok, maka ini lebih baik karena keluar dari khilaf, sebab ada yang diwajibkan dan sekaligus merealisasikan sabda Nabi SAW, siapa yang menghindari subhat maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi ini sebenarnya poin 10 ini poin tabu ya. Jadi ini berkisah atau menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan kebiasaan seksual yang keliru, ya. Tidak pada istrinya, karena sama istrinya nanti dendane onto tadi. Nah, maka dia menggunakan dirinya sendiri untuk kemudian melampiaskan syahwatnya, yaitu onani atau masturbasi. Nah, ini pun juga salah gitu. Tadi saya sudah bilang, tanah haram jangan digunakan untuk bermaksiat. Jadi istilahnya apa ya? Jagalah diri di sana gitu. Ya, kalau memang pada akhirnya itu, kalau memang pada akhirnya kondisi kita itu eh, orang yang nggak bisa nahan syahwat gitu kan, ya mending poso sisan gitu loh. Kalau memang memungkinkan itu, biar kemudian meredam. Ya bil khusus ketika masih ikhram, masih pakai pakaian ikhram itu. Tapi kalau udah selesai semua udah beres silakan gitu loh. Sehari-hari jalan bareng karo bojone gitu kan. Terus nanti pulangnya ngamar silakan nih. Tapi kalau selama pakai pakaian ikhram tahan dulu gitu. Ya. Dan tadi saya bilang sama istrinya aja nggak boleh, apalagi sama, atau gini, sama dirinya sendiri aja nggak boleh, sama istrinya nggak boleh, apalagi sama yang bukan istrinya gitu, ya. Kemudian yang ke-11, siapa yang mimpi keluar mani maka tidak ada hukum. Nah, makanya di atas ini saya katakan tadi ini orang onani atau masturbasi. Nah, yang 11 ini kalau ini nggak ada hukum. Mimpi tiba-tiba pas dilihat kok banjir bandang ya nggak apa-apa. Tapi kok yang ke-10 ini loh, ini orang kurang kerjaan gitu ya. Dan banyak orang kayak gini gitu. Sampai dibelan-belani tuku cadar wong lanang nganggo cadar gitu kan. Agar kemudian bisa dekat di kumpulan para wanita. Ketika ada di kumpulan para wanita, dia tiba-tiba keluar mani gitu. Ini orang-orang stres, orang-orang sakit jiwa gitu. Ya maka kalau kamu termasuk ini berobatlah, gitu. Berobatlah. Gitu. Dan obat paling mujarab menikah gitu. Nah, jangan kemudian ditahan-tahan sampai akhirnya malah melakukan hal-hal yang tercela. Nauzubillah.